أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kerendahan hati saya doakan semoga sahabat channel Belajar Islam Bersama selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Untuk mendukung channel dakwah ini, saya mohon kepada sahabat yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya karena telah ikut menyebarkan kebaikan. Sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama membahas sebuah materi yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Rumah seperti apa sih yang sering dikunjungi oleh malaikat itu? Tonton video ini sampai selesai. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Itulah kenapa malaikat ditugaskan untuk mendatangi tempat-tempat yang baik saja. Tapi apakah malaikat bisa mendatangi rumah manusia? Tentu saja bisa, asalkan rumah tersebut dalam kondisi yang suci dan menjadi rumah yang sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didatangi oleh malaikat. Hadirnya malaikat akan memberikan ketenangan, rahmat, hingga menerangi orang-orang di dalam rumah tersebut dengan cahaya kebenaran. Lalu, bagaimana ciri-ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat? Rumah tersebut pastinya diisi oleh penghuni yang selalu menjalankan amalan kebaikan sebagaimana sudah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal tersebut juga telah dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut adalah beberapa ciri rumah yang sering didatangi malaikat sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. Yang pertama, rumah yang rutin dibacakan Al-Quran oleh penghuninya. Ketika seseorang rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut pasti akan sering dikunjungi malaikat. Ditambah lagi, rutin membaca Al-Quran dapat membawa pahala dan ketenangan di dalam rumah. Selain itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Al-Quran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Dalam hadis lain dikatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka
di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, rumah yang pemiliknya menjaga sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, para malaikat silih berganti bertugas mengiringi manusia di waktu malam dan siang hari. Setiap hari mereka melaporkan keadaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Berikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, penghuni rumah banyak melakukan zikir. Ciri yang ketiga bahwa rumah tersebut sering didatangi malaikat adalah penghuni rumahnya banyak melakukan zikir. Zikir sendiri adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya selalu dilakukan oleh setiap umat Islam. Bahkan ada banyak keistimewaan dari berzikir ini, seperti bisa mendatangkan malaikat di rumah sahabat semuanya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidaklah sekali-kali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, penghuninya rajin bersedekah. Harta yang kita miliki tidaklah sepenuhnya menjadi milik kita, tetapi ada sebagian dari hak orang lain yang sudah seharusnya diberikan kepada orang tersebut. Inilah perbuatan terpuji yang diajarkan Islam untuk saling berbagi dengan sesama dan tidak menikmati sendiri harta yang dimiliki. Bahkan jika penghuni sebuah rumah rajin bersedekah, maka malaikat pun akan sering hadir di rumah tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, penghuninya suka menuntut ilmu. Ciri yang terakhir bahwa rumah sering didatangi oleh malaikat adalah ketika penghuninya suka menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain bisa mendatangkan pahala, menuntut ilmu juga bisa mendatangkan malaikat ke rumah orang yang suka menuntut ilmu. Jadi sahabat semuanya, janganlah malas untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sahabat channel Belajar Islam Bersama kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah
ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rumah kita menjadi rumah yang sering didatangi oleh malaikat, sehingga Allah berkenan menurunkan rahmat dan berkah di dalam rumah kita semuanya. Sahabat channel Belajar Islam Bersama, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi wawasan keislaman kita dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari saya pribadi, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Saya tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.